Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Norvin, guru dari SMA YPPGI Tiong, Kabupaten Lanijaya. Saat ini saya sedang mengikuti pelaksanaan pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ini merupakan video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan materi pokok bahaya kerusakan alam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Semua sehat? Sehat. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita belajar, depan siapa yang mau pimpin pujian? Pimpin lagu? Lagu ya. Baik teman-teman, kita akan menyanyi lagu yang berkata dengarlah panggilan masa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dengarlah panggilan masa. Dengarlah panggilan namamu. Dengarlah panggilan masa. Dengarlah panggilan namamu. Beri haleluya. Sekarang siapa yang ingin doa sebelum kita belajar? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kita datang dari rumah kami masing-masing di tempat ini, masuk ke tujuan kami untuk belajar mengajar. Karena itu menurut sudah ada di depan kami sebelum belajar mengajar, Tuhan berkati guru dan Tuhan berkati siswa dan siswi. Karena itu kita semua serahkan di dalam tangan Bapa yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih sudah bikin doa. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, guru mau cek kehadiran kalian ini. Ini Elis Wanimba hadir. Hadir. Kemudian Ata Kogoya. Hadir. Irinda. Hadir. Sekarang kita akan masuk dalam topik pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, bahaya kerusakan alam. Kemudian materi ini, ayat pendukungnya kita bisa lihat dalam Kejadian pasal berapa? Pasal 1 ayat 1 sampai 30. Sampai 31. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan berbagai bentuk dan bahaya kerusakan alam. Kemudian yang kedua menjelaskan panggilan hidup sebagai agen pelestari lingkungan hidup berdasarkan Kejadian pasal 1. Dan kemudian yang ketiga itu menganalisis tindakan manusia yang merusak alam dan dampaknya bagi manusia. Ya. Sekarang peganglah sebuah benda di dekatmu. Apakah itu yang berasal dari alam? Pensil. Yang dari kayu, ada yang bawa pensil? Tidak? Kemudian botol minum. Kemudian buku dari kertas. Semua bawa buku tak? Oke, kemudian apa lagi? Kursi.
kursi yang kalian duduki saat ini, kemudian meja yang ada di depan kalian. Nah, coba kalian renungkan sejenak. Perjalanan benda ini sampai kepada kalian, sampai di depan kalian saat ini. Coba kalian renungkan. Benda ini berasal dari mana? Dari alam. Dari alam, betul ya. Itu dari alam. Dan kalian bersyukur untuk alam yang sudah memberikan segala bentuk kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, baik. Coba kalian perhatikan yang di depan ini. Contoh kerusakan alam. Ini gambar apa yang ada di depan ini? Sampah di mana? Di pinggir laut. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, seandainya atau jika bumi ini bisa bicara, apa yang ia akan katakan kepada kita setelah kita melihat gambar ini? Mungkin dia merasakan sedih dan meminta tolong dibersihkan. Mungkin dia merasa sedih dan dia minta tolong untuk dibersihkan. Yang lain lagi? Marah terhadap manusia yang membuang sampah sembarang. Wah, mungkin dia akan marah kepada manusia yang sudah membuang sampah dengan sembarangan. Ada lagi? Jawab, mungkin dia merasakan sedih dan meminta tolong bersihkan. Dia akan bilang bahwa dia merasa sedih karena manusia sudah bikin dia kotor, dan dia minta tolong supaya dia dibersihkan sampah-sampah yang ada bertumpuk di sini, supaya diangkat, dibersihkan, supaya dia kembali kelihatan bagus dan kelihatan cantik, bagus dipandangi. Seperti itu ya. Sekarang kita akan kerja kelompok. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata alam ini kalau tidak dijaga dengan baik, maka dia akan merasa sedih. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian kerja kelompok. Nanti Ibu Guru bagi nama-nama kelompok, nama-nama yang akan masuk di kelompok 1. Ibu Guru bagi 4 kelompok. Jadi nanti ada berapa orang yang kelompok 1, kemudian ada berapa orang yang kelompok 2, berapa orang kelompok 3, dan berapa orang kelompok 4. Nah, sekarang Ibu Guru bagi nama-nama ini kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 bisa ini langsung susun ini, kursi dan meja. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Ibu Guru ada lagi kelompok 2, Ibu Linda. Kemudian ada Vicky, kemudian ada Yonis gabung di kelompok 2 ya. Oke, silakan bentuk kelompok. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ini Ibu Guru bagi. Ada Pemiko, langsung bikin kelompok ya. Pemiko, Petroni, Adriatas. Sekarang kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini Demiles. Kemudian Anton. Jakob, Ines. Sekarang tugas kelompok yang kalian akan kerjakan, sebutkan 3 bentuk kerusakan alam yang paling sering kalian lihat atau dengar di berita. Pertanyaannya jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Nanti hasil kerja kelompok kalian tulis di Ibu Guru bagi kertas ya. Kertas, nanti kalian tinggal tulis kalian punya hasil diskusi. Jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya. Jangan lupa di kertasnya itu tulis nama kelompok.
Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Siapa yang mau menulis di bawah kolom? Jangan lupa tulis nama. Atas kelompok 4. Kemudian bagaimana kelompok 3? Sudah paham dia punya pertanyaan? Paham pertanyaannya? Waktu untuk kerja kelompok 20 menit, 15 sampai 20 menit ya. Kelompok 1 bagaimana? Oke, kelompok 2. Kalau ada kelompok yang sudah selesai, bisa langsung kasih ke ibu guru ya. Gimana teman-teman? Jadi yang kalian tulis itu, kalian tulis sebutkan bentuk kerusakan alam itu. Sebutkan 3, kemudian nanti dampaknya kepada manusia apa. Itu kalian sebutkan ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul. Kelompok yang sudah selesai, silakan kumpul ke ibu guru. Kelompok 4. Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah? Ayo, kalau kelompok yang sudah selesai itu kumpul ke ibu guru. Kasih kelompok 4. Sudah, guru. Oke, kalau sudah kumpul ke ibu guru. Kelompok 2 sudah juga? Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 4, terima kasih. Luar biasa. Hasil diskusi kalian ya. Baik, coba kalian perhatikan di depan. Ini dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ini dia sudah kelompok 1 menyebutkan 3 bentuk kerusakan alam yang paling sering dilihat ya.
1. Karena adanya penebangan liar. Kemudian yang kedua, apa yang bikin hutan gundul? Nah, ada perluasan pertanian dan lain-lain lagi ya. Ibu guru kasih 2 contoh saja ini yang mengakibatkan hutan gundul karena ada penebangan liar, penebangan pohon secara liar, kemudian ada perluasan pertanian dan perkebunan. Kemudian apa dampak bagi manusia kalau hutan gundul? Tadi kelompok 1 dia sudah sebutkan bahwa kalau hutan gundul maka akan nih, bisa apa? Tadi kelompok 1 jawab apa? Banjir. Kemudian banjir dan apa? Dan tanah longsor. Nah, ini kalau hutan gundul bisa banjir dan tanah longsor. Kemudian apa lagi yang disebabkan kalau hutan gundul? Kemudian bisa saja flora dan fauna bisa punah. Kemudian dari kelompok 2, kalau dari kelompok 2 dia jawab apa ya? Nah, kalau dari kelompok 2, kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang, kelompok 2 ya. Nah, kita akan lihat apa yang menyebabkan terumbu karang rusak. Tadi dari kelompok 2 dia tulis kerusakan terumbu karang. Apa yang menyebabkan terumbu karang rusak? Ada yang bisa jawab? Dampak bagi manusia. Itu dampaknya bagi manusia kalau terumbu karang itu nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat penyebab terumbu karang rusak ya. Dan dengan cara membom. Yang kedua penyebab terumbu karang rusak yaitu pencemaran laut. Ini pencemaran laut. Nah, contohnya orang pencemaran laut ini apa? Ada sampah plastik. Kemudian limbah industri. Nah, ini yang menyebabkan terumbu karang rusak. Masih semangat? Masih. Nah, kalau begitu, kalau masih semangat, Ibu Guru mau lihat apakah kalian masih semangat atau tidak. Coba kita tepuk tangan dulu. Kalau Ibu Guru bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ulang 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat jawaban kelompok 3. Tanah longsor dan banjir. Ada juga pencemaran udara. Kita bahas pencemaran udara ya. Penyebab udara tercemar.
Satu, penyebab udara tercemar karena transportasi. Transportasi air ini apa? Dia buang gas. Tentunya kalau transportasi ini motor toh, dia mengeluarkan asap. Iya toh? Iya. Nah, terus apa? Ada industri dan pabrik. Tadi kelompok berapa yang jawab ini? Kelompok 3 ya. Itu apa dampaknya bagi manusia? Gangguan dan pernapasan. Gangguan dampaknya bagi manusia. Gangguan pernapasan. Kemudian bisa jadi apa lagi? Ada Hujan asap. hujan Asap. asam. Nah, apa yang kalian sudah sebutkan ini dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3, Bu Guru lihat jawaban kelompok 4 hampir sama dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kita bahas yang penggundulan hutan, kerusakan terumbu karang dan pencemaran udara. Nah, kita lihat penggundulan hutan ini penyebabnya karena adanya penebangan liar. Kemudian yang kedua apa? Adanya perluasan pertanian dan apa? Coba adanya perluasan dan apa? Perluasan pertanian dan perkebunan. Kemudian apa lagi? Dampaknya kalau hutan gundul bagi manusia bisa banjir dan tanah longsor. Kemudian apa lagi? Kemudahan flora dan fauna. Itu kalau hutan gundul. Kemudian yang kedua, contoh kerusakan alam yang kedua yaitu kerusakan terumbu karang. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena adanya penangkapan ikan dengan cara bom atau racun ikan. Nah, apa dampaknya bagi manusia? Dampaknya bagi manusia bisa jadi pendapatan nelayan bisa berkurang. Kemudian aktivitas wisata yang rusak seperti itu. Nah, kemudian kerusakan alam yang ketiga yaitu pencemaran udara. Ini disebabkan apa? Disebabkan oleh alat transportasi. Kemudian ada yang kedua yaitu industri dan pabrik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa ternyata ada beberapa bentuk kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang menyebabkan sehingga alam ini mengalami kerusakan. Oke, kalian sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 sudah? Sudah? Kalau sudah, kalian perhatikan di ayat 28. Ada kalian mendapati kata taklukkanlah? Ada. Kemudian selain itu berkuasalah, ada atau tidak? Ada. Semua sudah baca? Sudah. Oke, kalau sudah baca, satu lagi tugas kelompok kalian. Oke, kalian jawab pertanyaan yang di depan itu. Apakah interaksi Tuhan memberi kita izin untuk merusak alam demi kepentingan kita? Kalau ada yang kurang mengerti, tanya sama ibu guru. Oke, bagaimana kelompok 2? Langsung dijawab ya. Bagaimana?
jawab saja, pilih saja bacaan kitabnya baru. Kelompok 3 bagaimana? Mengerti? Kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Oke, nanti kalau setiap kelompok sudah selesai, kumpul ke ibu guru ya. Kelompok 1 sudah? Tulis nama kelompok lagi. Kumpul saya ke ibu guru ya. Kelompok 3 kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Terima kasih semua kelompok yang sudah mau mengerjakan tugas Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, sekarang coba perhatikan ibu guru ke depan. Halo, hai. Oke, perhatikan ibu guru ke depan. Setiap kelompok sudah menuliskan mereka punya jawaban-jawabannya, dan apa yang kalian tuliskan semuanya baik, tidak ada yang salah. Coba tepuk tangan untuk semua kelompok dulu. Nah, materi yang telah kita pelajari pada hari ini, bahaya kerusakan alam. Tadi setiap kelompok sudah menjelaskan, sudah kasih dia punya pendapat bahwa kerusakan alam ini kita bisa lihat lewat satu, ada penggundulan hutan, kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada lagi kerusakan terumbu karang. Itu semua adalah bentuk kerusakan alam atau kerusakan lingkungan. Nah, ini penyebabnya siapa yang sebabkan sehingga alam ini mengalami kerusakan? Manusia. Itu manusia sendiri yang menyebabkan alam dan lingkungan ini mengalami kerusakan. Kita yang hari ini sudah belajar bagaimana dampaknya kepada kita, kepada manusia kalau alam itu rusak. Kalau alam itu rusak, otomatis manfaatnya bagi manusia akan mengalami kerugian. Manusia akan mengalami kerugian. Tadi penggundulan, bisa jadi banjir, kemudian ada pencemaran udara, bisa jadi pernapasan kita terganggu. Seperti itu. Nah, kita yang sudah belajar pada hari ini, kita yang sudah tahu kalau alam ini rusak, mempunyai risiko atau berdampak bagi manusia. Karena itu kita harus menjaga alam. Menjaga alam. Bagaimana cara kita menjaga alam?
menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang, tidak menebang pohon sembarang, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk menghindari supaya alam ini tidak makin rusak. Seperti itu, supaya alam ini tetap memberi manfaat bagi manusia. Oke. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu Guru mau kalian semua bikin refleksi diri. Ada kertas yang tadi Ibu Guru sudah bagikan itu di awal pembelajaran. Pertanyaan, tuliskan satu kebiasaan pribadiku yang tanpa sadar ikut menyumbang pada jejak kerusakan yang kita bahas tadi. Jadi kalian tulis di kertas yang tadi di guru bagikan itu kebiasaan kita yang ikut merusak lingkungan atau ikut merusak alam. Kalian tulis. Oke, kalian tulis. Paham dia punya pertanyaan toh? Sudah semua? Sekarang bisa maju ke depan dan kita tempelkan ke papan tulis. Kalian punya kebiasaan ini ikut merusak lingkungan, ikut merusak alam. Satu-satu atau dua orang bisa. Lagi. Baik, apa yang kalian sudah tempel di depan ini, kebiasaan kalian yang ternyata ikut merusak alam atau merusak lingkungan. Ada yang bilang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang menebang pohon secara liar, kemudian ada yang mengatakan apa ini? Memakai plastik sekali pakai secara berlebihan. Nah, apa yang kalian sebutkan ini ternyata kita juga sudah terlibat dalam merusak lingkungan alam ya. Tapi apakah kebiasaan ini kita akan terus pelihara? Tidak ya? Tidak, tapi dari yang tadi kalian sudah sebutkan ini, mari kita rubah cara kita, sikap kita terhadap alam ini. Kita harus menjaga alam dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang pohon dengan sembarangan, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai supaya alam ini tetap terjaga, kemudian lestari supaya tetap memberikan manfaat bagi manusia. Demikianlah materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi bagaimana caranya atau solusi kita untuk menangani alam atau lingkungan yang sudah rusak. Itu materi kita minggu depan. Jadi hari ini sampai di sini pertemuan kita. Biarlah materi yang setelah kita pelajari bersama-sama pada hari ini itu menjadi pengetahuan yang baik bagi kita. Terus bagaimana kita harus menjaga alam ini supaya alam ini tetap juga memberikan manfaat yang baik kepada kita selaku manusia. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Terima kasih buat kerja sama kalian. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini. Satu orang pimpin doa. Kita menutup kelas kita.
Baik teman-teman serta guru kebetulan kita kesatu bulan 1, 2, 3. Bapak kami yang kerana surga, selamat siang Bapak. Kami di siang hari ini karena anak-anakmu sudah belajar dan guru kami sudah dan memberikan materi kepada kami. Tuhan memberkati dan juga kami sudah menerima pelajarannya. Tuhan kasih mengerti kasih kepada Bapak. Kami sebelum pulang diserahkan ke nama Tuhan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama terus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk di tempat. Baik, demikianlah kelas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap.